Yang itu mungkin aku langsung malu, aku harus memperbaiki gitu ya. Biar dia tuh sadar gitu pakai. Ya bagus sih kalau dari aku. Nah, kalau misalkan ada hukuman kayak gitu kan, tadi katanya ada kayak pembedanya gitu ya? Ini kalau misalnya dia melanggar sesuatu yang berat, dia bakal pakai ini bakal dapat sanksi yang lebih berat gitu. Bukan cuma dijemur doang. Jadi dia dapat sesuai ya gitu, dapat tudung belang gitu. Kan ada yang berbeda gitu tuh, langsung kayak ini orang ini mendapatkan sanksi gitu ya. Terus kalau aku jadi yang itu mungkin aku langsung malu, aku harus memperbaiki gitu ya. Biar dia tuh sadar gitu pakai. Ya bagus sih kalau dari aku, soalnya dia kan mengetahui, biar tahu salahnya, terus biar diperbaiki gitu ya. Oke, terus untuk tadi teman-teman, nah teman-teman pergaulannya tadi kan berbagai macam ya, ada yang Indonesia, ada yang dari luar. Nah, untuk bahasa yang digunakan kalau misalkan di luar kelas itu menggunakan bahasa apa tuh? Luar kelas? Oh tetap ya, bahasa Arab sama Inggris. Nggak cuma di dalam kelas doang. Meskipun itu ada, maksudnya itu ketahuan atau nggak ketahuan gitu atau gimana tuh? Ya kalau misalnya kita tuh bakal disediakan pocket gitu Kak. Kalau misalnya kita lupa bahasa jadi kayak kamus gitu ya. Udah. Kalau misalnya mau ngomong bahasa Indonesia ya udah nggak usah keras-keras. Bisik aja. Ya Allah, tapi itu nanti kena sanksi ya? Ya kalau misalnya keras-keras gitu kena sanksi. Kalau misalnya nggak ketahuan ya udah. Nah buat teman-teman, daripada takut, masih ada yang di atas tuh yang liatin. Iya nggak? Iya. Tapi nggak apa-apa. Belajar namanya orang belajar ya, mulai dari nol Beb. Oke. Terus nih untuk teman-temannya nih kan semuanya kan santri ya, santri semua. Kira-kira ada nggak sih kayak kedatangan tamu kayak pertukaran yang cowok kayak gitu? Oh nggak ada Kak. Oh nggak ada gitu ya? Berarti pure khusus cewek ya? Nggak boleh gabung-gabung. Oke. Ya untuk bukunya nih Dek, kalau boleh tahu gimana tuh? Bukunya? Gimana tuh? Oh, bawa bukunya, ternyata bukunya ada di sini. Ada Kitab Ushulul Fiqh. Oke, apa tuh? Ini buku Ushulul Fiqh, jadi kayak hukum-hukum Islam gitu. Oke, buku hukum Islam. Coba diperlihatkan dong ke teman-teman mungkin. Oke, coba didekatkan. Boleh nih kira-kira? Boleh aja, boleh. Boleh, oke. Oh, Masya Allah. Bahasa Arab, Beb. Aduh, untung ada rokatnya ya. Ya, itu masih sendiri, Kak. Ini untuk gara-gara kalau misalnya kita juga sering baca Quran nanti juga tahu sendiri gitu loh barokatnya. Terus prosesnya pasti lama ya Dek ya, untuk memahami ini ya. Iya makanya kan kita ada pembimbingnya, jadi ya udah diajarin gitu sama saya. Oke, terus ini kenapa nih kok dicoret-coret berwarna-warni? Aku sih suka ya Kak, coret-coret gitu. Aku kalau belajarnya aku sukanya pakai garis warna-warni gitu. Berarti bentuk visual gitu ya. Oh ya, ujiannya kalau boleh tahu gimana Dek? Ujian. Ya udah ada 2 ujian tulis sama ujian lisan juga sama. Ya udah materinya yang kita pelajarin setahun itu apa aja. Ada kisi-kisinya gitu nggak sih? Kalau kisi-kisi ya udah pokoknya buku itu. Terus ya udah belajar sama ustadzah bareng gitu. Biar kan ustadzahnya lebih tahu kayak gimana soalnya kayak gitu. Maksudnya udah sering ini kan. Berarti kayak berbagi ilmu gitu ya, berbagi pengalaman. Iya. Oke, berarti buat teman-teman yang masih awam, aduh aku masih bingung nih mau daftar gontor atau enggak, itu nggak usah khawatir karena di sini sudah ada pembimbingnya langsung ya, yaitu namanya ustazah, benar? Iya. Nah dari situ ustazahnya tuh pasti akan memberikan arahan kita pasti. belajar apa, terus kita cara belajarnya tuh gimana kayak gitu ya. Untuk pakaian yang digunakan sehari-hari baik di kelas maupun di luar kelas gitu tuh gimana tuh? Kalau misalnya pakaiannya itu buat sekolah ada dua macam. Ada jubah sama ada jubah putih. Enggak, jubah hijau. Oh, warna hijau. Iya. Terus sama atas bawah udah disiapin dari sana ya? Udah disiapin dari sana. Dua warna hijau sama kerudungnya warna putih kayak paras gitu tapi lebih tebel. Sama bajunya ini kayak baju sekolah biasa Kak, yang atas bawah itu. Yang kalau SMP itu kan biru sama putih. Di sana juga biru sama putih, tapi sesuai udah ya? Putihnya yang panjang. Putih panjang itu sama roknya tuh rok kayak rok span atau rok yang maksudnya yang tidak
Maksudnya yang tidak biasa membentuk? aja, iya. Yang lurus? Iya lurus. Bukan yang span ya? Bukan. Kalau span kan agak membentuk. Iya nggak boleh. Jadi ya udah, Oke. yang nggak boleh membentuk badan kita seragamnya itu. Untuk atasannya mungkin deh. Atasannya kenapa? Warna Kalau aja. keseharian. Oh kesehariannya. Mm. Pokoknya kalau keseharian itu bajunya harus ukurannya harus lebih dari tangan kita. Lebih dari tangan berarti Iya. lebih sini Iya. gini dong. Oke, berarti buat teman-teman jaga-jaga untuk membeli pakaian atau baju yang lengannya bisa melebihi dari tangan kalian gitu ya. Jadi kayak hombrong-hombrong gitu ya. Enggak, bajunya kak. Oke. Kalau lengannya kan segini, maksudnya bawahannya apa? Panjang bajunya. Oh, panjang baju yang bagian bawah Iya, ya. panjang baju bagian bawah itu harus melebihi ini tangannya. Lebih tangan Maksudnya gimana ukurannya? Oke, berarti Ukurannya. untuk patokannya ya. Ini patokannya maksudnya. Terus untuk hijabnya mungkin deh. Hijabnya ya udah hijab putih biasa. Oke, terus Nanti hijab- iya, pasti setiap anak itu bakal mendapatkan ini kartu apa? Lauha. Aduh bahasa Indonesianya lupa. Lauha. Lauha itu papa nama ya Allah. Oke, apa nama? Papa nama. Berarti kayak ada identitas namanya Iya, gitu ya. identitas. Oke. Terus ini ada nih temenku nih tanya. Dia nanya, aku dulu tuh pernah di sana Kak setahun, tapi keluar karena sakit-sakitan dan nggak boleh pulang. Itu tuh gimana tuh? Nggak boleh pulang. Tapi dia nggak jelasin sih pulangnya ini kenapa nggak boleh pulangnya. Oh, lagi sakit tapi nggak boleh pulang gitu. Jadi Ah. emang harus ini kali ya. Apa? Biasanya kan ada yang sakit-sakitan kayak gitu dianterin sendiri sama gontornya, biasanya harus Oke. agen kalau nggak ke sono. Oh gitu yang nganterin dari pihak gontor, ada Oh, bagian oke. BKS itu. BKS itu kayak Apa itu? tempat kesehatan, balai kesehatannya gontor gitu. Oke, berarti kayak istilah di Setiap pondok ada BKSM namanya. BKSM. Berarti kalau di sekolah biasa itu berarti namanya UKS gitu Ya, ya. itu. Oke, terus ini ada juga yang nanya hukuman terberat apa sih yang pernah Ukti terima selama di pondok? Kalau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 4 sih aku nggak nakal. Oke, Nggak agak sih. baik-baik ya. Iya, Takut ikut-ikutin karena aja. Ikut-ikutin aja peraturannya. Tapi mungkin pas kelas 5 itu aku ini nggak sengaja gitu keceplosan ngomong pakai bahasa bahasa Indonesia. Oke. Ya udah, pas itu ada ustadzah bagian bahasa kena deh. Kena Pakai deh. jilbab belang. Terus akhirnya Pertama dari- kali aku pakai itu nuangis loh kak. Oke, nangis. Berapa hari? Nuangis. Berapa hari ya? Seminggu lebih apa? Pakai. Dibuat pelajaran gitu ya, biar Iya. nggak diulangi. Tapi bagus sih, maksudnya di sana kan peraturannya ketat gitu ya. Iya. Bagus sih Emang untuk mendidik gitu ya. disiplin gitu. Terus yang aku tuh pakainya 4 kali. Apa aja tuh? Jilbab belangnya. Oke, Jadi yang 4 pertama kali. tuh gara-gara bahasa itu. Terus yang kedua gara-gara aku pokoknya aku kan bagian koordinator ya kak. Aha. Nah, bagian koordinator itu aku tuh lagi belanja keluar emang buat Kebutuhan ya. kebutuhan kok ini bagian itu. Bagian itu Iya, maksudnya bagian koordinator. Oke. Ya. Ya udah aku keluar pondok ke Solo, tapi ya udah batas waktu yang ditentukan itu melebihi gitu loh kalau aku melebihi batas waktu yang ditentukan. Ya udah kena lagi. Oke, pakai jilbab belang lagi. Iya. Itu maksudnya kayak gitu 2 kali. Maksudnya jilbab belang ini maksudnya gimana tuh, Dek? Ya udah warnanya beda sebelah. Oh, berarti misalkan ini ungu, sini pink. Iya. Nah, ini juga ada yang nanya, Kak, kira-kira di gontor itu sulit nggak sih? Di gontor. Kalau dibilang sulit sih mungkin Tergantung dari individunya. iya, tergantung dari individunya. Kalau misalnya dia nggak mau improve diri gitu, ya udah nggak bakal dilihat. Maksudnya nggak bakal tahu apa-apa gitu karena gontor tuh memberikan kunci gitu. Jadi dianya sendiri harus cari ininya. Karena ya udah karena gurunya itu udah ngajarin kita, tergantung kitanya yang mau belajar apa enggaknya. Kayak gitu. Berarti lebih ke arah menghandle dirinya sendiri Iya. gitu ya. Tapi menurutku untuk disiplin sih bagus sih kalau untuk aku. Dan gontor kan udah memberikan kunci, jadi kita sendiri yang ituin kunci itu, minta kunci itu. Soalnya masa depan itu ada di Tangan kita ada di tangan kita ya. Mau sukses apa enggaknya ya tergantung diri kita Oke, aja. gontor cuma memberikan arahan gitu ya. Ya gini lah teman-teman, seperti kayak kita di sekolah-sekolah yang lain gitu loh. Jadi kita dikasih arahan, dikasih bimbingan, terus terserah buat teman-teman yang mau keinginan berlanjut untuk melanjutkan cita-citanya, untuk berusaha semaksimal mungkin atau ya udah cuma sampai di situ aja, bener? Iya benar. Oke. Terus kira-kira Vina mau nggak sih ngajarin kita buat belajar bahasa Arab? Oh Ya. Ya gimana ya? Cuman makanya ini ya. deh, cuman kayak perkenalan diri sendiri, perkenalan sama orang lain gitu. Boleh? Iya, iya, nggak apa-apa. Nah,
nanti teman-teman, buat yang kalian baru aja mantauin channel YouTube aku, bisa dilihat di deskripsi di bawah itu ya. Di bawah ini maksudnya. Gak apa-apa, ngeles dikit, Beb. Oke, sampai jumpa lagi dah. Wassalamualaikum.